Film yang Ed Clipper bahas kali ini sengaja diberikan peringatan dulu karena berisi material mukbang kontroversi dan perkawinan yang melanggar hak asasi. Psikopilisme. Buat judul silahkan bertanya kepada psikoper sejati, sementara resiko silahkan tanggung sendiri. Cerita berawal dari suasana salah satu hutan di negara bagian Indiana Amerika yang bisa dibilang daerah yang masih belum kejamah manusia modern. Karena selain hanya didatangi para petualang bermental bolang, hutan ini paling juga dijadikan arena aduk songkol bagi para pasangan kere. Seperti hanya si remaja kolot bernama Phil. Dengan bermodalkan mobil rentalan, ia ngedate bareng si pacar bertemakan Love in the Jungle. Bahkan katanya ia ingin merasakan sensasinya aduk songkol di atas karburator. Yeah, make me want it. You saw yourself from that tower earlier. It's forest. Si Monique katanya setuju untuk mengabulkan fantasi pacarnya ini, tapi dengan satu syarat, Phil harus memberikan pertunjukan belalai dance terlebih dulu. Wow. Stop. Daripada muntah liatin Phil menari, si Monique akhirnya ingin langsung ke sesi puncak. Namun tanpa ada yang sadar sosok pria misterius sedang memperhatikan mereka. Si sosok bertopeng berhasil menghentikan pelarian si Monique yang sempat menusuknya beberapa kali. Lalu setelah menghabisi Phil, sang psikopeng atau psikopat bertopeng tinggal menghabisi Monique. Keesokan harinya kita beralih ke pasangan petualang bernama Max dan Stacy yang merayakan hari jadian dengan berhiking dan bercamping di kawasan hutan. Sama seperti Phil dan si Monique, mereka pun memilih pedalaman hutan untuk bermesraan. Hey. Max mendadak kesal saat bertemu turis lain di hutan yang katanya selalu sepi. Namun ia tetap fokus membahagiakan Stacy yang dari dulu susah ia ajak aduk songkol. Setelah tenda berdiri, Max menjadi koki dadakan untuk memanjakan lidah wanita yang begitu ia sayangi. Syukur-syukur jika sudah kenyang nanti, Stacy mau menyerahkan barang pecah belahnya kepada Max. Kemudian Max menyuruh Stacy beberes sementara ia akan pupulung kayu bakar. Siapa sangka pria bernama Rex ini adalah seorang predator selangkangan yang sedang mengincar Stacy. Di waktu yang sama, sosok Ciwi bertopeng sedang memperhatikan kelakuan Rex yang akhirnya membuat Max pingsan. Ketika Max sadar, ia melihat gelagat si wanita bertopeng yang begitu kepo kepadanya. Lalu ketika wanita ini pergi, samar-samar Max mendengar jeritan jadah sang pacar yang ternyata sedang dicelup oleh Rex. Masih dalam pantauan si wanita misterius, Rex memohon agar jangan dibunuh karena ia mah cuma numpang pipis di celengan Stacy. Tapi boro-boro memberikan ampun yang ada, Max akan mengobrak-ngabrik lubang matahari Rex. Plan on killing nobody. No? Roll over. Setelah knalpot Rex dibleh, Max langsung matani orang yang sudah mencelup Stacy ini. Namun ia tidak tahu si wanita bertopeng sudah bersiap untuk menangkap Max.
Max kini berada di rumah si wanita misterius yang merupakan salah satu anak dari keluarga si Kobil. Udah tahu kan, si Kobil itu adalah sosok psikopat yang selalu melakukan kanibalisme. Terlihat Max pun heran dengan gelagat si wanita misterius yang malah kelihatan seperti kodok bangkong daripada Spiderwati. Lalu ia pun pergi untuk memberitahu saudaranya. Ternyata si Kopeng yang kita lihat tadi adalah sosok ayah di keluarga si Kobil ini. Ia pun semakin gak berdaya akibat perlawanan yang dilakukan si Monik semalam. Kali ini si wanita misterius pamerin hasil tangkapan kepada saudara kembarnya yang beda tanggal lahir. Kakak beradik ini pun terlihat bernafsu melihat pria tampan tapi cungkring di hadapan mereka. Dan karena mereka tidak punya nama, kita sebut saja sebagai Sela sang kakak dan Sally sang adik. Max merasa dirinya sedang menjadi bahan mainan komunitas ODGJ penghuni hutan. Ia pun memikirkan cara untuk bisa kabur dan mencari Stacy yang kini entah ada di mana. Dari kedua ladies udik ini, Sela adalah yang paling bernafsu untuk menikmati geliatan belalai bengkok milik Max. Tapi terkadang ia kesal dengan Max yang dianggap sok jual mahal di hadapannya. Kebahagiaan mereka langsung terhenti saat Sela dan Sally baru tahu akan kondisi bapak Kobil yang sedang sekarat. Mereka pun terlihat bersedih, apalagi sang bunda yang sedang berburu belum juga datang. Dan mumpung lagi pada mewek, Mac berusaha mengambil pisau untuk meloloskan diri. Baru juga mau selebrasi, Max malah keciduk si bunda Kobil. Lalu dengan menggunakan bahasa pohon, si emak bertanya apa yang dilakukan Max di rumahnya. Dan karena Max tidak menjawab, si emak mengancam Max untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, perhatian si emak langsung tertuju ke si bapak Kobil yang ternyata sudah meninggoy. Tapi sebelum melakukan sesuatu, si emak dan kedua anaknya mengamankan Max terlebih dulu. Gak tanggung-tanggung, keluarga si Kobil ini punya cara tersendiri agar tawanan mereka tidak bisa kabur lagi. Stop! Max akhirnya gak bisa berkutik setelah cekernya dipaten di lantai kayu. Kemudian keluarga si emak akan memanfaatkan jasad bapak Kobil daripada terbuang sia-sia. Sela dan Sally begitu happy menikmati lezat dan gemoynya daging bapak Kobil. Sementara Max yang dari kemarin belum makan hanya bisa menahan sensasi nyut-nyutan di kakinya. Kemudian Sally akan menawarinya daging jelema yang menjadi makanan pokok keluarganya. Si emas sengaja membuat Max kelaparan agar tawanannya ini lemas dan gak punya kekuatan untuk kabur. Tapi yang jelas si emak akan selalu memastikan Max dalam keadaan sehat. Dan karena alasan itulah si emak akan memberikan biji pepeng si Kobil doang kepada Max. I'm not eating that. I'm not. Max jelas menolak untuk melahap benda gemoy yang diberikan si emak. Lalu si emak mengancam akan menambah jumlah paku di kaki Max jika menolak tawarannya. Antara amis asem asin tapi enak juga, Max seolah gak percaya ia telah menjadi seorang kanibal. Ia pun terpaksa menuruti perintah si emak daripada nasibnya seperti si bapak Kobil. Max curi-curi kesempatan untuk bisa melepaskan paku di kakinya. Namun perhatian Max tertuju kepada si emak yang sepertinya mau melepas topeng bapak Kobil.
Pantes susah dibuka, ternyata topeng kulit pohon ini sudah menyatu dengan wajah si Bapak Kobil. Dan sekedar informasi aja guys, pria bewokan ini dulunya adalah Sandra si emak yang selama ini mencari nafkah daging untuk kebutuhan nutrisi si emak dan kedua anaknya. Dan karena si bewok sudah jadi bangke, si emak akan menjadikan Max sebagai penggantinya. Pagi yang cerah serasa kelabu bagi Max yang sedang gelisah saat melihat kegiatan si emak, di mana wanita tua ini sedang meracik getah-getahan yang akan menjadi lem abadi di wajah Max. Sheila dan Sally ditugaskan untuk mencuci bersih topeng untuk sang tulang punggung keluarga mereka. Di saat itu pula si emak mempersiapkan Max untuk proses pengaplikasian topeng kulit pohon mahoni. Sementara Max, ia hanya duduk pasrah di bawah ancaman si mak gila. Senangnya punya pejantan ganteng dan gagah seperti Max. Beda dengan si bewok kemarin yang udah mah gendut, penuh bulu juga. Geli aa. Kalau kipini. Selain lengket, suhu panas lem getah menyatukan topeng kulit pohon di wajah Max. Max pun gak kuat menahan sakit sampai-sampai ia pun akhirnya pingsan. Si emak tidak lagi memasung Max di lantai rumahnya karena sekalipun Max bebas, si emak tidak akan membiarkannya kabur begitu saja. Max pun meratapi apa yang ia alami di tengah nasib Stacy yang kini entah seperti apa. Kemudian ia mencoba keluar untuk mencari keberadaan sang pacar. Tuh kan, belum juga nginjek tanah si emas sudah datang dan memaksa Max untuk ikut upacara bakar bangkai si bewok. Terlebih mereka tidak punya kulkas, jadi gak mungkin terus-terusan menikmati pria malang ini. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me. Di malam harinya, keluarga si emak menikmati sisa makanan terakhir yang mereka miliki. Lalu di tengah nikmatnya mukbang daging, Sheila mencoba untuk menyuapi Max. Sheila sadar Max belum bisa berdamai dengan keadaan. Lalu ia akan menggunakan cara lain agar Max betah tinggal bersama keluarganya. Lagi-lagi Max gak berkutik ketika Sheila ingin hinggap di belalai Max. Max pun akhirnya kembali pasrah menahan jepitan celengan Sheila yang bau karat. Daripada keenakan yang ada Max keracunan oleh aroma tubuh Sheila, keluarga Sima pun kini kembali berwarna karena punya sosok pria yang akan selalu memberikan mereka nafkah batin. Selang beberapa saat, Sally yang belum mendapatkan jatah tentu saja gak bisa tidur. Lalu ia akan mengikuti apa yang Sheila lakukan terhadap Max. Meskipun si emak melarang, Sally tetap saja mengikuti nafsu jadahnya. Peradu sokolan pun kembali terjadi, tapi dengan mode senyap. Di keesokan paginya, rasa lemas dan lapar membuat Max mulai ikut berbaur dengan keluarga si emak. Bahkan ia ikutan makan mumpung menu sarapan keluarga ini berupa kacang-kacangan. Pretty dog. Very bad. Sheila dan Sally terlihat happy ketika Max mulai terbiasa dengan gaya hidup mereka. Begitupun si emak. Lalu setelah puas menyantap sayur kacang, Max pura-pura nyari angin sembari mencari keberadaan Stacy.
Max bingung harus kemana lagi untuk mencari Stacy. Dan dengan menghilangnya Stacy, Max tidak akan pergi dari hutan jika tidak bersamanya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to. Max merasa Stacy sudah dibunuh dan dijadikan makanan oleh keluarga si emak. Kepedihan Max pun makin menjadi-jadi saat teringat nasib Stacy yang sempat dicelup Rex si pendaki gelo. Kesedihan Max tiba-tiba berubah menjadi amarah untuk berdamai dengan keadaan. Ditambah lagi Max tidak mungkin kembali ke kota dengan kondisi wajahnya yang sudah setengah pohon. Tak disangka Max akhirnya sampai juga di jalanan hutan. Tak lama kemudian ia mendengar suara mobil yang sedang melintas. Sementara Neng Sheila dan Sally sedang patah hati karena ternyata Max tidak kembali. Dengan sopannya si sopir turun saat melihat keberadaan Max yang sebenarnya terlihat menyeramkan. Bahkan pria bernama Peter ini menawari Max tumpangan ke kota. Keluarga si emak kembali terlihat happy meskipun tanpa kehadiran Max. Gak punya daging segar pun gak apa-apa karena banyak dedaunan hijau yang bisa mereka kunyah. Dengan gagahnya Max membawakan makanan bagi keluarga si emak. Karena mulai dari sekarang Max akan mengabdi di keluarga si emak, mengingat hidupnya sudah hancur sejak terpisah dengan Stacy. Keluarga si emak senang dong. Lalu tanpa berlama-lama mereka mengunboxing Peter yang padahal punya niat baik kepada Max. Max kini benar-benar menjadi pengganti si bewok yang akan selalu menafkahi keluarga si emak. Ia pun mendapatkan bonus 2 ciwi udik yang bisa Max celup setiap saat. Makin lama Max terbiasa juga menjalani kehidupan sebagai si kobil. Mulai bahagia juga karena kegiatannya cuma berburu dan adu songkol dengan kedua anak si emak. Max yang terbangun menemui si emak yang kini berstatus sebagai mertua maksa. Lalu si emak mengingatkan lagi siapa identitas Max dan kehidupan modern yang selama ini Max jalani. Akan tetapi Max sudah gak peduli karena kedua hal tersebut kini cuma jadi masa lalunya. Family. Di keesokan paginya si emak akan menunjukkan sesuatu kepada Max. Tapi sebelum mereka pergi, Max disuruh untuk membawa kampak gedong. Rupanya selama ini si emak menyembunyikan Stacy di tengah hutan. Dan ternyata Stacy masih hidup meskipun dalam keadaan gak berdaya. Lalu si emak memaksa Max untuk memilih mau kembali ke masa lalu atau menjalani kehidupan baru bersama keluarganya. Stacy berusaha menyadarkan Max yang jadi bertingkah aneh seperti ini. Lalu ia mengajaknya pulang daripada berkomplot dengan orang-orang barbar. Old ways. Max akhirnya menentukan pilihan untuk menjalani hidup dengan keluarga si emak. Keputusan Max pun disambut baik oleh si emak sebagai pelopor sosok si kobil di daerah ini. Dan dengan adanya Max, keluarga si emak kembali lengkap dan bisa tetap menjalani hidup dengan cara mereka. Kok keluarga si kobil tidak mati? Jangan pada baper ya.
Karena sudah jelas film yang satu ini mengambil POV keluarga si Kobil. Keluarga si Mak bisa dibilang adalah potret barbar dari perilaku manusia yang menolak bersosial dan memilih hidup bebas tanpa aturan. Namun mereka tidak bisa memungkiri akan kebutuhan nutrisi dan kebutuhan jadah selayaknya kebanyakan orang. Maka dari itulah selain berburu manusia, si emas selalu menjadikan salah satu tawanan untuk berperan sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu menafkahi keluarganya. Seperti yang dialami oleh Max, si emas sudah biasa mempengaruhi pikiran para korban dengan kepedihan agar tunduk dan mau menjalani gaya hidup seperti keinginan si emak. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.